Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meka. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sambungan dari materi pada video sebelumnya, yaitu penyelesaian kredit bermasalah. Jadi pokok pembahasan dari video kali ini yaitu pengertian dari kredit macet, jenis kredit macet, penyebab dari kredit macet, faktor dari pihak bank yang menyebabkan kredit macet ini, lalu dampak dari kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada pengertian dari kredit macet. Kredit macet itu adalah suatu kondisi yang bisa saja menimpa semua orang, di mana debitur baik individu maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu, atau kayak lebih ringkasnya itu kayak dia adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. Kredit bermasalah ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengambilan kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh kerugian. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kredit macet. Yang pertama ada kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit kurang lancar ini yaitu kayak lama penunggakannya itu dari 90 sampai 120 hari dengan kolektibilitas 3. Kemudian ada kredit diragukan. Ini lama penunggakannya itu 121 sampai 180 hari, di mana kolektibilitasnya itu 4. Lalu kredit macet ini dia tuh lama penunggakannya itu lebih dari 180 hari dan kolektibilitasnya tuh 5. Selanjutnya ada penyebab dari kredit macet. Yang pertama yaitu ada kurangnya perencanaan keuangan oleh debitur. Maksudnya pada awal peminjaman, debitur biasanya terlalu memaksakan besaran jumlah kredit. Jumlah besar tersebut akhirnya membuat debitur terbebani dan melalaikan kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai jatuh tempo. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, ada hutang untuk kebutuhan konsumtif. Maksudnya kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau mengajukan pinjaman itu untuk tujuan yang lebih produktif, seperti investasi atau keperluan modal, usaha. Melalui hutang produktif, debitur akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Lalu yang ketiga itu ada kreditur yang menawarkan pinjaman terlalu besar. Maksudnya tidak hanya dari debitur saja, namun situasi ini juga seringkali disebabkan oleh kreditur. Lembaga penyedia pinjaman tersebut menawarkan jumlah pinjaman yang terlampau besar tanpa melakukan survei kepada calon debitur yang terkait tentang riwayat keuangan, status pekerjaan, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menghindari faktor penyebab kredit macet ini adalah sebaiknya pihak kreditur memperketat tim analisis dari kredit. Kemudian, selanjutnya itu ada beberapa faktor dari pihak bank yang bisa menyebabkan kemacetan kredit ini. Yang pertama yaitu adanya keteledoran dari pihak bank dalam menganalisa dan memenuhi segala macam persyaratan kelayakan dari pengajuan kredit itu sendiri. Kemudian tidak memiliki staf dan sebuah sistem kerja yang layak dan mampu untuk mengambil keputusan pemberian kredit, yang pada dasarnya harus dilakukan dengan teliti oleh orang yang memiliki kemampuan serta pengalaman yang cukup baik di dalam hal ini. Dana kredit yang kemudian dicairkan kepada debitur itu memiliki resiko kemacetan yang sangat tinggi. Lalu, memiliki manajemen dan pengawasan yang lemah dari bagian pimpinan kepada para staf yang bekerja di bagian kredit, sehingga mereka mempunyai kebebasan dan kurang teliti dalam mengambil keputusan pemberian kredit kepada debitur. Kemudian adanya pencairan kredit yang dilakukan telah melampaui kemampuan dana dari pihak bank tersebut. Kemudian adanya
kekurangmampuan dalam mendeteksi risiko atas kredit yang diberikan. Lalu selanjutnya itu ada dampak dari kredit macet. Dampak dari kredit macet ini sendiri yang pertama ada perkembangan layanan keuangan yang menurun. Maksudnya, jadi jika banyaknya debitur yang mengalami kredit macet, maka NPL dari lembaga keuangan itu pasti tinggi. Di mana lembaga keuangan ini selalu ingin memastikan bahwa NPL ini rendah. Kemudian ada ekonomi negara yang terancam. Maksudnya karena pihak negara tidak bisa hanya mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing yang secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu debitur dapat mengalami kesulitan pengajuan kredit. Maksudnya jika debitur mengalami kredit macet, maka itu akan selamanya tercatat dalam sistem. Jadi historisnya nggak akan pernah terhapus. Makanya jadi itu akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa depan. Jadi kayak sudah tercoreng gitu di catatannya. Nah, itu bagaimana penyelesaian dari kredit macet ini? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, penyelesaian dari kredit macet ini itu melakukan restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan anggunan kredit, jaminan kredit dibeli oleh bank konversi kredit menjadi modal sementara, dan pemilikan saham bank, alih manajemen, dan pengambil alihan pengelolaan proyek. Jadi kalau dibagi menjadi 3 sih. Yang pertama itu ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Maksudnya di sini hal pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi kredit itu dengan mengajukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Beberapa hal bisa dijadwalkan ulang, yaitu adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga ataupun jumlah pembayaran setoran dana, yaitu dengan melakukan cara ini maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya, sehingga pihak kreditur akan berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa melunasi kreditnya. Kemudian yang selanjutnya ada restructuring. Restructuring pada langkah ini, pada bagian ini, pihak kreditur itu tidak hanya bisa mengubah lamanya jangka waktu pembayaran tagihannya, tapi mereka juga bisa mengubah syarat dan juga ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajibannya setiap bulan. Dengan cara lainnya yaitu dengan mengubah jangka waktu peminjaman, perubahan pembayaran, dan juga cara lainnya. Itu tergantung dari masing-masing bank yang menerbitkan kredit tersebut. Kemudian ada penataan kembali atau reconditioning. Itu langkah terakhir yang mungkin mampu membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit macetnya adalah dengan restruktur atau melakukan penataan ulang. Dengan menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga kredit, memotong denda, dan juga menambah waktu angsuran.
Cara ini adalah cara terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak kredit untuk mampu menyelamatkan untuk mampu menyelamatkannya dari kredit macet. Untuk itu disarankan agar pihak kredit mampu bertanggung jawab dan mencari cara tentang bagaimana prosedur yang diperlukan untuk bisa melakukan berbagai langkah tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah dan kurang mohon dimaafkan. Jadi sebelumnya itu pembahasan tentang kredit macet ini sudah ada di video sebelumnya, hanya saja pada video sebelumnya itu masalah umumnya dan belum detail. Jadi yang tadi lebih membahas tentang detail dan lebih mendalam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.